selamanya najis hukum asal tetap najis, tetapi rahmatan lil alaminnya Nabi enggak begitu. Disampaikan oleh para ulama, wala yakhuru syai'un minan najasat, tidak bisa barang yang najis menjadi suci illa salah satu asyir, kecuali 3 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. آمين يا رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua berupa nikmat iman, Islam, nikmat kesempatan, nikmat peluang waktu, sehingga Allah izinkan kita melangkahkan kaki kita diarahkan ke Masjid Al-Hijrah ini tak lain dan tak bukan untuk memenuhi kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu sholat maghrib, dan alhamdulillah dilaksanakan secara berjamaah. Dan tak kalah pentingnya bahwa setiap umat muslim, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin, menuntut ilmu adalah wajib bagi seorang muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Masya Allah, Allah izinkan kita hadir duduk di Majelis Taklim Masjid Al-Hijrah, kajian rutin setiap pada maghrib pekan ketiga yang insya Allah nanti akan dibimbing oleh guru kita Al-Ustaz Burhan Ubaidillah SDHI. Langsung saja para jamaah sekalian, dia Fatihah untuk kelancaran acara pada malam hari ini, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala tiada kulli sholih afsal lillah wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fidni wa liwalidayya wa lil muslimina amin. Adapun para jamaah sekalian, bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang mungkin masih ada di rumah, bisa ikut kajian pada malam hari ini langsung menuju Masjid Al-Hijrah sambil kita akan dibimbing oleh guru kita Ustaz Burhan Ubaidillah. Tidak panjang kalam, mari sama-sama kita dengarkan kajian pada maghrib Masjid Al-Hijrah yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Kiai Burhan Ubaidillah SDHI. Waktu tempat kami berserta wa bersyukur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil a'la. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, kullana mu'inan wa musqifa wa qawwi lana fil jannati ghurafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-murtaja syafa'atuhul umma. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jemaah salat maghrib Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan hadir dan duduknya kita di majlis yang mulia ini menjadi asbab
menjadi wasilah Allah angkat derajat kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah berkahkan hidup kita, Allah berkahkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu tidak salah Imam Nawawi ketika menyusun salah satu buah karyanya Hadis Arba'in, beliau mencantumkan urutan hadis pertama berkaitan dengan niat. Oleh karena itu niat itu adalah amat penting, demikian dengan kehadiran kita. Luruskan niat kembali semata-mata hanya libtigha'i mardatillah, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Hadirin rahimakumullah, firman-Nya Allah mutlak dan pasti benarnya. Kebenaran dan kemutlakan firman Allah ditunjukkan oleh umat Islam bila mana membaca Al-Quran di akhirnya sering dibaca Shadaqallahul Azim, yang mana kalau diartiin kalimat itu maha benar Allah dalam segala firman-Nya, karena memang apapun yang disampaikan difirmankan oleh Allah dari mulai surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas mutlak benarnya, nggak ada yang salah sama sekali. Bahkan dalam adab dengan Al-Quran, ilmu nahwu, ilmu sorof nalah. Kenapa demikian? Contoh, di dalam ilmu nahwu ada yang namanya pembahasan huruf zaidah, namanya huruf tambahan. Bila mana pembahasan tema ini diterapkan dalam Al-Quran dan kita nyebutin ini di dalam Al-Quran ada huruf zaidah, ada huruf tambahan, berarti kalau namanya tambahan enggak penting, namanya tambahan, maka tidak boleh etika seseorang ketika berinteraksi dengan Al-Quran kagak boleh nyebutin huruf zaidah, enggak boleh nyebutin bahwa dalam Al-Quran ada huruf tambahan, walaupun secara kaidah ilmunya begitu.
yang wajib kita yakini, mutlak kita percayai, berkaitan dengan eksistensi Rasul yang mulia, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Eksistensi kehadiran Nabi itu sebagai rahmat untuk seluruh alam. Kok seluruh alam? Emang alam banyak-banyak, bukan dunia doang. Manusia yang hidup minimal akan mengalami yang namanya 10 etape, 10 tahapan. Satu, yang namanya alam ruh. 2, alam rahim. 3, alam dunia. Sekarang baru ketiga. Setelah itu ada namanya alam barzah. Itu kuburan, gak usah apa. Kuburan mah bukan alam barzah. Kuburan mah tempat mendem jasad orang, bukan alam barzah. Alam barzah mah bukan yang lain. Alam barzah bagaimana? Wallahu a'lam. Hanya orang yang udah meninggal yang tahu alam barzah. Kuburan bukan alam barzah, itu mah rangkaian syariat. Bila mana ada orang meninggal, mandiin, kapanin, sholatin, terus kuburin. Itu juga kalau ada jasadnya. Kalau kagak ada jasad, ngapain dikuburin? Maka manusia apapun dengan cara mati apapun, alamatnya tetap ada. Orang meninggal hancur di pesawat di atas awang-awang, tetap aja petakonan munkar nakir mah ada. Ada orang mati dicaplok sama hiu hancur, tetap aja alam barzahnya mah ada. Orang mati tenggelam hanyut mas sungai ketemu, tetap aja alam barzah mah ada. Karena alam barzah identiknya bukan dengan kuburan, tetapi alam barzah ini adalah alam setelah alam dunia. Siapapun orang dengan cara matinya apapun, mau hilang hanyut ama lautan, ama sungai, mati di atas awan-awan, hilang di daratan, tetap aja alam barzah mah ada. Kalau kuburan mah itu mah tempat mendem jasad manusia. Yang keempat namanya alam barzah. Setelah itu ada namanya ba'as, dibangkitkan. Setelah ba'as ada namanya mahsyar. Setelah mahsyar ada namanya sirat, jembatan yang harus dilewati. Setelah itu ada namanya mizan, ditimbang amal perbuatan manusia. Udah itu 9, ada yang namanya hisab, dihitung-hitung, muhasabah, pertanggungjawaban. 10 baru titik terakhir, surga atau neraka. 10. Maka firman Allah Subhanahu wa taala nyebutin bahwa Nabi rahmatan lil alamin. Belanya Nabi bukan cuman kebaikannya di dunia, tapi dunia dan akhirat. Membela sebagai rahmat di dunia, ya rahmat sebagai Nabi kelak di akhirat. Salah satu bentuk rahmatnya Rasul yang mulia adalah kemudahan dalam syariat. Karena berkah risalah Rasul ini, ibadah kita rada-rada tapi mudah, beda dengan umat lain. Itu rahmat Rasul. Di antara bentuk rahmat Nabi adalah ketentuan-ketentuan kaidah dalam toharoh
Poin pertama, ada yang dinamakan najis. Dalam kaidah usul fikih, najis itu disebut dengan mani', penghambat, penghalang. Sholat ngebawa najis, sholatnya enggak sah. Wudu ada najis, wudunya enggak sah. Karena najis itu disebut mani'un, sesuatu yang menghalang, sesuatu yang menghambat, tidak jadi sahnya ibadah. Kaidah yang kedua, sampai kapanpun barang najis adalah najis. Kaidah asalnya, setiap najis pasti najis. Maka setiap apapun barang najis haram dikonsumsinya. Kullu ma haruma tanawuluhu, setiap apapun yang dilarang untuk dikonsumsi, enggak boleh dimakan, enggak boleh diminum, haruma, maka haram tasarrufuhu, memperjualbelikannya. Enggak boleh memperjualbelikan barang najis, enggak boleh memperjualbelikan barang haram. Jika barang haram diperjualbelikan, barang najis diperjualbelikan, maka hasil jual belinya haram duitnya. Emang biangnya biang barang haram, asalnya barang najis. Contoh, anjing najis, anaknya najis, emang biangnya najis. Babi najis, anaknya najis, emang biangnya najis. Barangnya haram diperjualbelikan, duitnya haram, emang biang asal mulanya barang yang haram. Asalnya najis diperjualbelikan, akad jual belinya kagak sah, duitnya duit haram. Ada yang nanya, Pak Ustaz, bener itu barang najis kagak boleh diperjualbelikan? Begitu mutlak daripada kaidah fikih. Itu ada yang menjual beli barang najis, mana contohnya? Nah, ini sering terjadi di perkampungan, memperjualbelikan kotoran kandang. Nah, pupuk kita punya sawah, kita punya kebun, datang ke tukang yang punya kambing, bang, saya beli loh 4 karung, itu namanya 4 karung kotoran, itu barang najis. Barang najis tidak boleh diperjualbelikan. Atau bagaimana? Ulama bukan orang bodoh, ada maslahat, ada caranya. Barang najis bukan diperjualbelikan, tetapi ada caranya, namanya barter. Kalau yang namanya barter, satu syaratnya, enggak boleh ada tawar menawar. Yang kedua, tidak boleh dihargain. Contoh, kita punya beras sekarung, datang ke yang punya kandang, assalamualaikum bang, nih kita punya beras sekarung, tuker dah sama 5 karung tuh kotoran embe, bak pupuk. Kata yang punya kotoran, deal, udah jadi. Namanya barter, enggak ada tawar menawar, enggak ada ngehargain. Kalau begini kejadiannya, kita bawa beras sekarung, datang ke tukang kambing, mau nuker kotorannya, bang, ini saya punya beras sekarung, tuker dah sama 5 karung kotoran embe. Kata yang punya kotoran, dah
memperbolehkan dengan syarat kadar alkoholnya dikit. Yang ulama kedua agak disiplinnya ketat, pokoknya mau dikit mau banyak najis ya najis. Maka para ulama yang lain tidak memperbolehkan alkohol dalam bentuk apapun. Bagi kita yang mau pakai, monggo ikutin pendapat para ulama yang memperbolehkan dengan syarat kadar alkoholnya sedikit. Ngebedainnya mana? Kalau parfum alkohol disemprotin kerasa dingin, nah itu berarti pakai alkohol. Bagaimana solusinya? Sekira-kiranya kagak ragu-ragu, sekiranya tidak membuat was-was, mendingan nyari parfum yang natural aja daripada was-was, daripada enggak tenang, daripada kepikiran yang biasa aja, yang bocengan. Ya bocengan itu yang biasa aja. Oh. Yang ketiga, yang termasuk barang yang haram bagi laki-laki ada dua. Laki-laki enggak boleh make, satu enggak boleh make sutra, yang kedua enggak boleh make emas. Yang tidak boleh make, kalau punya mah boleh. Laki-laki punya, umpamanya punya investasi logam mulia, boleh jadi boleh. Yang tidak boleh mah emasnya dipakai. Oh. Yang kedua, sutra laki-laki kagak boleh. Pak Ustadz, itu para kiai pakai BHS. Nah, kalau BHS itu walau di mereknya disebutin 100% sutra, bohong. Kalau 100% sutra kagak bisa dipakai. BHS itu kadar sutranya di bawah 30%. Semakin tinggi kadar sutranya semakin mahal. Ada yang 3 juta, ada yang 4 juta sarung, ada yang 2 juta. Yang paling rendah BHS klasik kotak-kotak kayak Atlas itu harganya 300.000. Kadar sutranya dikit maka boleh dipakai. Maka selamanya najis, hukum asal tetap najis, tetapi rahmatan lil alaminnya Nabi enggak begitu. Disampaikan oleh para ulama, wala yakburu syai'un minan najasat, tidak bisa barang yang najis menjadi suci illa salah satu asyir, kecuali 3 perkara. Nah, ini yang hebatnya. Awalnya barang najis berubah menjadi barang suci, rahmatan lil alamin. Mana yang pertama barang najis berubah jadi barang yang suci? Al khamru idza takhallalat bi nafsiha, bila mana arak berubah menjadi cuka tanpa dicampur. Bagaimana kok bisa arak berubah menjadi cuka? Terjadi proses kimiawi, terjadi proses fermentasi, kadar alkoholnya turun karena adanya penguapan. Arak awalnya najis, arak awalnya haram, kadar alkoholnya turun maka berubah tadi namanya arak menjadi cuka. Cuka hukumnya suci dan halal. Mana contohnya? Kalau kita beli bakso, cerot pakai cuka. Kita beli manisan, rujak, itu asin-asin, cuka. Emang cuka biarnya dari alkohol, tapi kadarnya udah turun, maka awalnya namanya arak, hukumnya najis, hukumnya haram, berubah menjadi cuka, hukumnya suci,
yakin kata para ulama ada rahasianya. Mana jika arak saja yang najis bisa berubah menjadi cuka yang suci, apalagi manusia. Arak saja yang najis bisa berubah menjadi barang yang suci. Dulu namanya arak, sekarang namanya cuka. Ada hijrah, ada perubahan. Jika arak saja bisa berubah jadi benda yang suci, apalagi manusia. Manusia mah memang awal modalnya suci. Ini mah arak najis berubah jadi suci, hebat. Manusia memang awalnya suci, tentu sekudunya manusia lebih bersih daripada arak. Mana dalilnya? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia mah bersih awalnya. Modal kita suci, modal kita bersih, lebih mudah untuk membersihinnya. Kalau kena debu-debu mah wajar. Maka sering kita sampaikan di majlis ini, enggak ada manusia yang mutlak bersih. Enggak ada. Kena debu-debu mah pasti, betul Pak? Enggak ada yang mutlak bersih. Apalagi merasa paling soleh, merasa paling lempeng, merasa paling benar, udah merasa bau-bau sur, padahal bau-bau doang. Udah begitu nyalahin sama orang, merasa kayak megang kunci surga dewekan. Yang begini disentil sama Allah, la tuzakku anfusakum, jangan merasa bersih. Baru lo merasa, belum tentu bersih, baru merasa doang. Ya enggak, bocah merasa. Manusia mah enggak ada yang mutlak bersih, ada aja kotorannya. Mata kita kena debu, mulut kita ada debunya, telinga kita ada debunya, tangan kaki ada debunya. Dosa, banyak dosanya kita mah. Tetapi Rasul rahmatan lil alamin, Rasul bersabda, likulli syai'in saqabah. Setiap sesuatu ada alat penggosoknya, ada alat pembeningnya. Wasaqalatul qulub, dan alat untuk menggosok hati yang berkarat, alat untuk membersihkan hati yang berdebu adalah zikrullah. Maka manusia mah kalau kena debu-debu wajar, namanya manusia, tapi jangan terlalu kotor. Satu, al-khamru idza tahallalat bi nafsiha, bila mana arak berubah menjadi cuka. Hikmah yang kedua daripada fatwa ini adalah jika manusia hijrah, jika manusia berubah, jangan diceng-cengin. Dulu memang namanya arak, dulu namanya arak, sekarang mah namanya cuka. Jangan nyebut arak-arak lagi, sekarang mah udah cuka. Orang yang belajar berubah jadi baik jangan diceng-cengin. Giliran ngaji ngomong tumben ngaji, ya enak. Yang jarang ke masjid, sekalinya ke masjid dibilangin tumben ke masjid, ya enak. Yang jarang sholat, sekalinya sholat dibilangin tumben sholat, ya gak usah diomongin. Kalau arak sudah jadi cuka, yang diomonginnya cuka aja, kagak usah ngorek-ngorek arak-arak lagi. Kalau orang udah bener, udah lihat benernya aja, nggak usah ngeliat ngorek-ngorek masa lalunya lagi. Tuh gitu. Kalau manusia udah berubah, lihat
suka omongin anak aja, kagak usah ngobrol-ngobrol ujuk ke anaknya lagi. Manusia udah mulai berubah, kita katain alhamdulillah nih anak jadi cuka nih. Sekarang mah namanya cuka, bukan arak lagi. Udah arak mah masa lalunya udah. Sekarang cuka hukumnya suci, sekarang cuka hukumnya halal, bukan arak yang dulu najis dan haram lagi. Jika arak saja benda najis bisa berubah menjadi benda suci, apalagi manusia. Maka inilah rahmatan lil alamin. Benda yang najis bisa jadi suci, gimana istimewanya? Manusia pun bisa berubah, apalagi manusia memang modalnya bersih. Ini mah arak najis jadi suci. Kalau manusia bersih tambah bersih, agak aneh, memang kudunya begitu. Maka ketika Rasul mendengar sahabatnya dibuli, diceng-ceng, bahasa kita siapa namanya, Ikrimah bin Abi Lahab. Siapa yang tidak tahu Abu Lahab? Orang paling brengsek, musuhnya Nabi. Ketika putranya Ikrimah yang bertitel sahabat melintas di jalan-jalan kota Madinah, orang-orang pada menghina. Nah, ini nih anak yang bapaknya dulu musuh Rasul. Oh, ini nih bocah yang bapaknya brengsek. Padahal yang brengsek bapaknya, yang musuh bapaknya, yang ngeselin bapaknya, bocahnya tidak punya masalah. Maka ada namanya anak jadah. Anaknya kagak punya dosa, yang dosa sama bapaknya. Ketika Ikrimah bin Abi Lahab diceng-cengin, dihina sama orang-orang karena nyebut-nyebut bapaknya Abu Lahab, nyampe ke Rasul langsung naik mimbar. Ketika disebutin begitu, ya ayuhan nas, hai manusia, disebutin ini sejarahnya, uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Bahasa rompongnya orang enggak rompong begini, kata Rasul, hei manusia, kalau orang udah mati kagak usah disebut-sebut keburukannya, udah dia udah mati. Wakufu an masawihim, udah gak usah dikobrak-kobrak lagi keburukannya, udah. Yang kudu mah uzkuru mahasina mautakum, sebutin yang baik-baiknya. Abu Lahab memang udah mati, Abu Lahab memang udah kojor, tapi sebutin kebaikannya. Mana iza kana ja'al kafiru ja'a zammuhu tabbat siyadahum khalladan wa kana masruran bi Ahmad. Jika si kafir saja Abu Lahab mendapatkan kebahagiaan tiap hari Senin gara-gara masruron bi Ahmad, gara-gara senang bahagia ketika lahirnya baginda Rasul yang mulia, fa kaifa dhannuka, bagaimana prasangka engkau dengan orang yang istimewa, setiap hari baca sholawat, wa matam wahada, dan wafat dalam keadaan bertauhid. Sebutin itu, bukan yang jelek-jeleknya. No, Abu Lahab aja maulid begitu, kudu nyaman. Jangan sebutin yang buruk-buruknya. Kufu an masawihim, gak usah disebutin yang buruk-buruknya. Sering kita sampein, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tuangnya. Betul Pak? Sesoleh-solehnya manusia, sebenar-benarnya manusia, selempang-lempangnya manusia pasti pernah melakukan kesalahan.
sebrengseknya orang, sejahat-jahatnya orang, pasti pernah melakukan kebaikan. Abu Lahab memang orang ngejengkelin, tetapi tercatat sejarah bahwasanya Abu Lahab bahagia dengan lahirnya Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau Rasul ngambek. Ikrimah kagak punya dosa, babanya dosa mah kagak boleh menisbatkan kesalahan orang kepada orang yang tidak ada sangkut pautnya. Kata Rasul, "Udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim." Satu, barang najis bisa berubah menjadi barang suci. Dua, wal jildul mayyitatu ida dubiho, dan bila mana kulit bangke disama. Yang namanya bangke jangankan nyentuh, ngedeketin orang gak mau, dilempar di pojok tempat sampah paling jauh. Sekalinya orang lewat tutup hidung, saking apanya baunya. Namanya bangke jangankan ngedeketin, nyentuh kagak mau namanya bangke. Tapi lihat rahmatan lil alamin, walaupun bangke datang risalah Rasul yang mulia, bangke ambil kulitnya, sama yang dulu bangke pada kagak mau ngedeketin, kagak mau nyentuh, kagak mau tahu, ngelirik pun kagak mau namanya. Tapi rahmatan lil alamin begitu. Ketika bangke diambil kulitnya, disama, sekarang dibawa kemana-mana. Dulu mah disentuh gak mau, ngedeketin, dilihat, sekali lewat hidung ditutup. Sekarang mah udah diolah kemana-mana, dibawa kemana? Dompet. Yang tadi apa? Ikat pinggang, betul. Topi, apa jaket kulit, ilah dulu mana namanya bangke. Yang bagus itu bila mana barang rongsokan diolah jadi barang yang mahal, itulah rahmatan lil. Jika bapaknya kiai, emaknya guru ngaji, anaknya ustad, kagak aneh. Emang kudu begitu. Bapaknya kiai, emaknya guru ngaji, anaknya ustad, kagak aneh. Emang modalnya bagus. Ini mah bapaknya tukang ojek, tukang kuli panggul, kerja keras, anaknya ustad, itu yang istimewa mah. Loh Pak, kalau barang yang mahal ditaruh di etalase, memang modalnya juga barang bagus. Tapi kalau bangke diolah jadi barang yang istimewa, jadi berharga, itu yang mahal mah. Rahmatan lil alamin. Jika bangke saja bisa menjadi barang yang berharga, jika bangke bisa menjadi barang yang mahal, apalagi manusia. Lafal qabainal arab wal ajam, enggak ada bedanya orang Arab orang ajam, illa bittaqwa, kecuali takwa. Persingkat saja. Yang terakhir, barang yang najis bisa menjadi suci. Wa ma soro hayawanan, barang najis berubah menjadi hewan. Contoh, ada anjing mati, busuk, dari bangkai anjing tumbuh jamur. Pertanyaannya, apa hukum jamur? Bangkai anjing, dari bangkainya tumbuh jamur. Pertanyaannya, apa hukum jamur? Dah halal, jangan melihat anjingnya, lihat mah jamurnya. Pak begitu. Dua contoh, kita punya spiteng. Namanya spiteng
susunya. Minum susu kan darah berubah menjadi susu, makanya susu hukumnya halal walaupun awalnya adalah darah. Wama soro hayawan. Terakhir contohnya di depan rumah kita nanam tomat sama terong. Itu tomat sama terong tiap pagi dikencingin sama bocah kita. Tiap pagi dikencingin. Pertanyaannya, apa hukumnya tomat terong yang tiap hari dikencingin bocah? Dan halal. Jangan melihat kencingnya, lihat mah tomat terongnya. Hukum tomat terong ya halal walaupun tiap hari dikencingin. Kenapa? Ini namanya proses ihalah, perubahan wujud. Apabila tanaman dikasih pupuk kandang, karena hukumnya najis, tetapi tanamannya agak ikut najis. Itulah rahmatan lil alamin. Jadi bukan buat rahmat, bukan manusia, tapi Nabi rahmat